Soalnya balik lagi ke awal, Gen Z itu banyak yang bilang peduli lingkungan itu cuma ramai di sosial media, nggak ada gerakan yang secara realitas. Tapi kalau menurut saya itu, ini menurut saya aja ya, Gen Z itu udah menerapkan itu walaupun hanya sekedar sosial media, dan itu bahkan bisa tersebar gitu loh. Harusnya pemerintah ini mensupport gitu anak-anak Gen Z untuk ya udah dorong gitu anak-anak Gen Z dan kasih reward untuk anak-anak yang udah melakukan secara realitas gitu. Contohnya bisa kita bilang Pandawara. Kebanyakan kan dari 5 orang dari Pandawara itu kan yang terhadap peduli lingkungan itu kan dia itu bagian dari kaum Gen Z. Tapi sama sekali tidak mendapatkan reward dari pemerintah. Nah, Kalian itu bisa menggunakan media sosial kalian untuk social experience gitu. Kalian bisa ngomong apa aja di situ, misalnya kalian pakai satu kamera terus kalian ngobrol, gimana sih ini situasi di banjir di Jakarta ini, gue bener-bener gedek nih atau apa gitu kan. halo Logikers, kembali lagi bersama gua di channel Logika Bicara dengan gua Bro Amai di sini. Karena belakangan ini Indonesia sering banget kena banjir, longsor dan juga cuaca ekstrim ya bro. Rasanya bukan kejadian yang sangat langka sih, tapi ini justru rutin terus menerus. Tapi yang menarik itu reaksi Gen Z ke bencana ini itu kelihatan beda dibandingkan generasi-generasi sebelumnya gitu. Makanya kita mau bahas ini dengan narasumber kita yang udah ada di sini, Bu Ade. Ya, langsung aja kita bahas. Sebelumnya Indonesia itu sekarang lagi terkena cuaca ekstrim belakangan ini ya kan. Dan banyak bencana-bencana dari mulai Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah juga kemarinan keikutan. Sekarang di daerah Bekasi banyak banjir juga karena cuaca ekstrim. Kalau dari sudut pandang ibu ini, Gen Z itu ngelihat bencana alam itu sebagai musibah yang biasa atau sebagai dari akibat ulah manusia gitu? Ya kalau Gen Z itu kan dia kan kalau mau dibilang cara pandangnya kan lebih sederhana dan mungkin tidak pragmatis, tapi ya tidak kompleks ya, sangat sederhana lah. Jadi dia melihat sesuatu kemudian dari penglihatan yang sangat dekat itu kemudian dia menyimpulkan. Nah, karena kebanyakan Gen Z ini kan berada di ruang publik di perkotaan, ya. Tapi Gen Z yang ada di wilayah pedesaan itu kan terafiliasi dengan Gen Z yang di perkotaan ini kan melalui media sosial. Tapi kalau di Gen Z anak-anak muda yang ada di perkotaan itu kan mereka melihat bahwa bencana ini menghambat pekerjaan mereka. Pasti. Jadi cara pandang mereka adalah kenapa sih ada orang yang sudah dikasih mandat sebagai pengelola negara tapi nggak mampu gitu loh kan melakukan perbaikan untuk menanggulangi bencana-bencana perkotaan gitu. Nah, situasinya kan menjadi tidak terlalu sulit ya, karena yang Gen Z hadapi itu adalah bencana-bencana yang sudah sebenarnya terkondisikan dari tahun ke tahun seperti banjir, yang sebenarnya itu bisa minimalisir oleh pemerintah di tingkat kota. Tapi yang berbahaya itu kan Gen Z yang ada di pedesaan. Bencana mereka kan jauh lebih kompleks ya. Karena situasional desa dan kota kan berbeda. Jadi kalau di desa itu kan di mana memang ada tambang di situ, ada perkebunan skala besar di situ, yang itu semua memicu kontribusi terhadap terjadinya bencana. Nah, jadi memang Gen Z perkotaan dengan pedesaan itu memang sedikit lebih berbeda. Tapi dikala bencana itu terjadi, mungkin Gen Z yang di perdesaan itu terdampak karena dia itu di lingkungan dengan alam ya kan. Kalau di perkotaan itu kan hanya melihat
after musibah yang terjadi gitu kan, dan itu sangat berdampak juga dorongan untuk Gen Z yang ada di perdesaan supaya ngomong ke pemerintah gitu ya terhadap bencana ini gitu. Berarti kalau menurut Ibu faktor apa aja nih bencana ini tuh, faktor penyebabnya itu apa emang benar-benar pure dari alam atau ada kerusakan yang disebabkan oleh manusia? Ya, pada awalnya kan gejala-gejala itu kan ada gejala-gejala alam ya. Jadi kalau misal kita manusia ini tidak terlalu melakukan eksploitasi terhadap alam kita, maka bencana-bencana yang datang itu adalah murni karena faktor alam. Misalnya curah hujan yang tinggi, kemudian juga ada longsor akibat kemudian ada abrasi dan sebagainya. Itu murni dari insidentil kebencanaan dari alam. Tapi yang belakangan ini kan yang terjadi adalah semakin masifnya industri. Benar. Baik itu industri yang berada di pedesaan maupun industri yang ada di perkotaan. Nah, bencana yang kita anggap tidak bencana itu juga kayak polusi kalau di perkotaan. Karena semakin banyaknya wilayah pabrik ya yang sekarang sudah mendekati wilayah perumahan atau bahkan pemukiman. Nah, itu juga memicu kebencanaan di tingkat perkotaan. Nah, kalau di pedesaan yang seperti saya sebutkan tadi bahwa orang-orang memang tinggal di wilayah perkebunan, kemudian wilayah pertambangan, sehingga mereka memang sangat dekat sekali dengan bencana-bencana tersebut. Jadi kalau pemerintah itu mampu meminimalisir bentuk bencana itu semakin meluas, artinya ditata, dikelola, ada peraturannya, ada perundang-undangannya, ada partisipasinya, ada mitigasi inklusinya, maka bencana itu kan tidak langsung menyentuh ruang hidup masyarakat di pedesaan maupun di perkotaan. Nah, sayangnya sekarang ini karena kita juga sudah mulai masuk ke wilayah atau menjadi masyarakat yang urban poor ya. Jadi beberapa warga negara kita sudah status hidupnya menjadi urban poor gitu. Maka banyak Gen Z yang akhirnya terdampak gitu. Jadi mereka tidak hanya menjadi korban dari bencana, tapi juga mereka menjadi korban dari kemiskinan yang akhirnya membawa mereka ke bencanaan. Jadi karena mereka miskin, orang tua mereka harus tinggal di bantaran kali. Benar. Kemudian mereka juga harus tinggal di wilayah-wilayah yang riskan atau yang beresiko bencana. Karena apa? Karena ada kondisi-kondisi yang sangat poor itu tadi, sangat miskin tadi. Soalnya gini Bu, Gen Z itu kan pemerintah itu menerapkan kepada Gen Z untuk peduli terhadap lingkungan. Selalu mengatasnamakan Gen Z harus peduli dengan lingkungan karena masa depan di tangan Anda, misalnya di tangan para Gen Z gitu. Sedangkan Gen Z itu terbatas dengan keputusan besarnya di pemerintah gitu loh. Itu menurut Ibu adil atau enggak atas itu gitu? Ya, kalau adil atau enggak ya mesti kita analisa lagi ya. Tapi kondisi lingkungan sekarang ini adalah dampak dari apa yang sudah dilakukan dan diputuskan secara kebijakan oleh negara ini. Jadi cara pandang negara kita ini terlalu sangat sentralistik ya. Negara kita juga berpandangan bahwa punya paradigma ekonomi pembangunan itu berasal dari industri ekstraktif dan perkebunan skala besar. Ya, sementara itu memerlukan luasan lahan yang sangat masif sekali sehingga kita menghabiskan ruang hidup ekosistem yang lain. Nah, kalau kerusakan lingkungan ini adalah bagian dari hutang kita kepada Gen Z ya, itu memang harus diperbaiki dari sekarang gitu. Karena bagaimanapun sekarang ada yang namanya generasi alpha generasi alpha yang juga punya hak hidup terhadap kualitas hidup yang pada sekarang ini, tapi kita mewariskan kondisi lingkungan yang sangat buruk gitu loh. Jadi bencana itu kita bisa lihat dengan cepat. Di Jakarta kan kalau sedikit aja udah hujan udah banjir. Banjir pasti. Nah, sementara kalau dulu kondisinya kan kita punya curah hujan yang sangat tinggi untuk banjir.
Kalau sekarang nggak harus punya curah hujan yang tinggi untuk banjir, yang sedikit aja Jakarta udah tergenang. Nah, dengan tergenang begitu lalu lintas menjadi lebih padat, lebih macet dan sebagainya. Orang semakin terhambat. Nah, kondisi-kondisi yang seperti ini yang setiap tahun itu tidak dilihat sebagai kebutuhan yang harus masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah gitu loh. Jadi pemerintah ngelihat ini kayak udah biasa aja gitu loh. Nah, Gen Z ini perannya karena mereka kan kalian ini kan sangat dekat dengan teknologi ya, media sosial. Kalau kalian speak up gitu tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan buruknya kualitas lingkungan pada saat ini, orang tuh pasti denger gitu loh. Benar. Soalnya balik lagi ke awal, Gen Z itu banyak yang bilang peduli lingkungan itu cuma rame di sosial media, nggak ada gerakan yang secara realitas. Tapi kalau menurut saya itu, ini menurut saya aja ya, Gen Z itu udah menerapkan itu walaupun hanya sekedar sosial media, dan itu bahkan bisa tersebar gitu loh. Harusnya pemerintah ini mensupport gitu anak-anak Gen Z untuk ya udah dorong gitu anak-anak Gen Z dan kasih reward untuk anak-anak yang udah melakukan secara realitas gitu. Contohnya bisa kita bilang Pandawara. Kebanyakan kan dari 5 orang dari Pandawara itu kan yang terhadap peduli lingkungan itu kan dia itu bagian dari kaum Gen Z. Tapi sama sekali tidak mendapatkan reward dari pemerintah. Nah, menurut pandangan Ibu gimana nih? Dengan terkait banyak yang bilang Gen Z cuman rame peduli lingkungan di sosmed. Padahal mah di realitanya pun kita juga peduli lingkungan gitu. Ya, zaman kan bergeser ya. Jadi kita punya perbedaan age gitu kan, yang dimana misalnya kayak saya sama Amai itu kan punya gap years yang itu yang tinggi, yang gede banget lah gitu ya. Jadi mungkin di masa saya itu kan tidak ada yang namanya media sosial. Kita harus meet up gitu untuk menyampaikan kegelisahan kita gitu. Terus cara pandang kita juga belum terlalu luas. Kita melihat segala sesuatu itu yang bisa kita lakukan pada saat ini. Nah, kalau Gen Z sekarang ini kan dia sudah terhubung dengan dunia ini tanpa batas. Kalian itu kan sudah sangat bisa menjelajahi dunia itu tanpa ada lagi sekat. Kan? Kalian bisa ngobrol di belahan dunia mana aja gitu. Nah, tetapi memang situasi yang seperti ini memang harusnya dimanfaatkan gitu. Karena kan kalian itu punya cara pandang tentang melihat kebencanaan ini, situasi lingkungan ini dengan cara pandang yang menurut saya itu lebih punya daya jangkau yang luas gitu ya. Misalnya kalau kalian bikin konten, bikin sesuatu lah, sosial eksperimen di media sosial kalian tuh pasti akan lebih baik gitu loh cara penyampaian kalian dibandingkan dengan generasi saya gitu kan. Jadi memang kalian itu punya opportunity untuk melakukan perubahan ya. Kalau disuruh sebut satu aksi yang paling kecil tapi realistis untuk lingkungan terhadap Gen Z itu apa, Bu? Ya kalau sekarang kan kalian bisa lakukan dengan bertanam pohon, ya. Go green lah ya. Ya kalau orang bilang kan bahwa satu pohon itu tidak bermakna karena di sebelah sana ada orang yang melakukan kejahatan. Ya memang benar gitu. Tapi sebelum kalian bertemu dengan cara pandang yang sangat substansi ya. Jadi kalau misalnya saya dengan usia saya seperti ini, saya sudah melewati beberapa rentang waktu gitu kan, yang kemudian akhirnya membentuk cara pandang saya yang mungkin cara pandang ini mungkin lebih sedikit lebih substansi dibanding dengan cara pandang kalian, misalnya cara pandang Ama yang melihat masalah itu dengan cara yang sangat sederhana. Tapi kan itu proses ya. Mungkin di 30 tahun atau 20 tahun lagi mungkin cara pandang Ama juga akan jadi seperti cara pandang generasi seperti generasi saya gitu, yang melihat sudah mulai bisa melihat segala sesuatu dengan analisis, ada melihat dengan bentuk kebijakan, kemudian ada teoritik dan sebagainya. Nah, itu proses aja maksud saya. Semua orang pasti bisa
melakukan itu pada masanya nanti. Tetapi dengan keinginan kalian gitu ya, keinginan kalian yang melihat ada masalah pada lingkungan kita itu menurut saya itu udah sangat bagus sekali gitu. Artinya kalian sudah bisa berpartisipasi inklusi, kalian sudah bisa menggunakan infrastruktur yang kalian miliki, misalnya kayak media sosial gitu ya, sekali lagi media sosial, kemudian relasi kalian, komunitas-komunitas, karena kan banyak sekali anak-anak muda yang anak Gen Z yang punya komunitas. Benar. Nah, dengan komunitas itulah kalian bisa bertukar pikiran, melakukan sesuatu untuk kepentingan perubahan lingkungan yang lebih baik. Jadi kans kalian itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan kans pada generasi saya sebelumnya. Sekarang itu bicara dengan komunitas ya Bu ya. Sekarang komunitas itu gampang banget kita mengakses gitu untuk masuk ke dalam sebuah komunitas gitu. Termasuk gerakan-gerakan bantuan sosial terhadap bencana yang seperti kemarin yang dilakukan oleh tim Malaka dari Ferry Iswandi itu, bahkan yang sudah berkontribusi pun masih dianggap sebelah mata oleh dari fraksi-fraksi pemerintah gitu loh. Itu tanggapan Ibu gimana? Ya, kalau suka dan tidak suka itu kan bukan wilayah kita untuk menilai kan. Kita nggak ngapa-ngapain juga ada orang yang nggak suka gitu loh. Pasti. Jadi nggak terlalu diurusi lah yang begitu ya. Maksud saya itu kalau kita kalau kita melihat segala sesuatu, omongan, kemudian nyinyiran atau cara pandang orang gitu terhadap apa yang kita lakukan kan kita akan stuck di situ gitu. Betul. Jadi kita nggak terlalu penting lah ya menurut saya yang harus dipikirkan seperti itu. Tetapi kan Gen Z sekarang ini kan dia nggak suka diikat dalam institusi yang formal. Ya, kalau generasi saya kan saya berorganisasi. Iya. Ya misalnya kayak saya masuk Sarekat Hijau Indonesia, saya berorganisasi di situ. Ada struktur hierarki, ada senior. Saya juga harus patuh sama senior. Saya mendengarkan. Kalau sekarang kalian tuh nggak mau begitu, makanya bentuk institusi non formal kalian itu adalah komunitas. Dan komunitas kalian juga random. Hari ini kalian bisa jadi cat lover, besok kalian bisa jadi traveler kan, gitu. Jadi segala sesuatunya itu berubah sesuai dengan siapa komunitas kalian, dengan siapa hari ini kalian berinteraksi. Tapi kita nggak usah memikirkan omongan orang gitu ya, karena prinsip saya adalah kita nggak ngapa-ngapain juga orang. Kalau udah nggak suka ya nggak suka aja gitu loh. Tapi kalau orang suka sama kita ya kita mau melakukan apa pasti disupport. Gitu. Betul. Apa faktor yang mendorong Gen Z itu seperti itu gitu Bu? Berani dalam memecah masalah tapi lewat sosial media gitu loh, terhadap konstitusi ataupun pemerintahan gitu. Dia menanggapi hal-hal yang terjadi di pemerintahan baik dari bencana ataupun hal-hal yang pemerintah mau lakukan gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya, Amai berani nggak sekarang? Berani sih kalau ngomong di media sosial. Ya gitulah, nggak ada apa yang harus ditakutkan. Kalian itu kan individu ya, individu yang belum terorganisir oleh kebutuhan hidup, ya. Kalau misalnya ada Gen Z sekarang yang misalnya kenapa para orang tua atau nggak usah tua-tua banget lah ya, mungkin kenapa orang yang sudah menikah itu diasumsikan, ini asumsi ya, asumsi publik ya, diasumsikan itu tidak punya keberanian melakukan perubahan yang sangat signifikan seperti yang dilakukan anak-anak muda. Karena banyak yang harus dia pikirkan gitu, secara individu dan sebagai makhluk sosial. Dia punya keluarga, dia punya pekerjaan, bla bla bla. Lah kalau kalian pekerjaan belum ada, tanggungan nggak ada, pacar nggak punya, misalnya istri apalagi nggak punya, ya terus kalian takutin apa? Ya kan? Kalau anak muda yang tidak punya masalah yang saya sebutkan seperti itu, tapi masih takut, ya berarti kalian bukan anak muda dong, kalian anak tua dong, ya kan? Belum berjiwa-jiwa strong ya berarti. Iya, gitu. Berarti satu hal lagi nih yang mau saya tanyakan, dengan pola seperti ini yang terus berjalan, Gen Z yang terus bersorak gitu untuk terhadap lingkungan apalagi gitu ya. Apa nih harapan Ibu untuk anak-anak Gen Z terhadap lingkungan supaya bisa meminimalisir lah bencana yang terjadi dan membantu program-program dari pemerintah? Ya sekarang harus masif ya, masif menggunakan media sosial untuk mengorganisir pendapat publik agar mereka lebih
lebih peduli dan mau melakukan perubahan terhadap lingkungan hidup gitu loh. Karena memang kita serius nih ya, serius banget ini kita punya masalah besar terhadap lingkungan. Betul. Dengan banyaknya pulau-pulau kecil yang sudah tenggelam, kemudian kita juga, kalian juga mungkin udah mulai nggak pernah tahu tuh yang namanya bentuk tapir, ya kan? Orang utan, mungkin kalian nggak tahu kasuari dan sebagainya itu ya, flora fauna endemik itu yang sudah mulai hilang gitu kan. Jadi itu menurut saya satu kekhawatiran yang luar biasa gitu. Nah jadi masifkanlah misalnya apa yang teknologi media sosial, karena kalau kalian itu nggak punya gap ya dengan teknologi. Kalian itu sangat update dengan berbagai kemajuan teknologi. Kalian itu sangat in charge dengan platform-platform atau aplikasi. Sementara generasi kayak saya itu punya gap gitu loh dengan teknologi. Jadi kita tuh harus pakai tulisan, kita tuh harus speak up, kita harus ketemu dengan pengambil kebijakan. Kalau kalian tuh nggak harus begitu gitu loh. Kalian itu bisa menggunakan media sosial kalian untuk social experience gitu. Kalian bisa ngomong apa aja di situ. Misalnya kalian pakai satu kamera, terus kalian ngobrol, gimana sih ini situasi di banjir di Jakarta ini, gue bener-bener gedek nih atau apa gitu kan. Jadi kalian bisa menggunakan itu. Nah, karena kalian harus menumbuhkan emosional, jadi ya kalian harus menimbulkan kedekatan terhadap situasi lingkungan pada saat ini, sehingga kalian akan menjadi magnet untuk menarik orang-orang yang punya cara pandang yang sama bahwa kita ini punya masalah dengan lingkungan hidup. Kalau semua orang ya berpikiran sudah sama bahwa kita punya masalah terhadap lingkungan hidup, mudah untuk mencari jalan keluarnya. Misalnya, ya udah loh, kita mau bikin ini, kita bikin ini gitu. Loh, Ferry Irwandi aja bisa ngumpulin 10 miliar kan dalam satu malam, ya kan? Dalam seminggu lah gitu ya. Loh, kalau semua orang berkumpul di Indonesia dengan cara pandang yang sama gini, udah selesai gitu. Kita nggak usah mikirin deh sekarang peran pemerintah di mana begitu ya, udahlah gitu kan. Mungkin pemerintah ini terlalu banyak pekerjaan gitu ya, capek kali ya, pusing juga mikirinnya. Ya udahlah kita apa yang kita bisa aja lah kita bikin sendiri lewat anak-anak muda. Berarti dari obrolan ini kelihatan kalau bencana itu bukan cuma soal hujan, bukan cuma soal longsor ya kan, tapi juga soal kebijakan dan cara kita hidup gitu ya. Betul. Pesan buat Gen Z paling dari kita tuh realistisnya aja itu jangan buang sampah sembarangan misalnya gitu kan. Nah dari hal kecil itu bisa kita lakukan untuk ngurangin dampak bencana di sekitar kita gitu. Terima kasih Bu Ade atas kesempatannya hari ini. Itu banyak banget ilmu yang harus kita ambil dari para Gen Z. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan gua Bro Amai pamit. Salam Logikers.